Perbedaan mengantarkan kebersamaan. Kebersamaan menghantarkan kebahagiaan. Kebahagiaan menghantarkan keindahan. Indahnya perbedaan dalam kebersamaan, tatkala salam berbalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan tanah air yang kami muliakan. Ibnu Khaldun dalam karyanya yang berjudul Muqaddimah, beliau menulis kehancuran suatu bangsa disebabkan oleh hancurnya sumber daya manusia, baik secara intelektual maupun moral. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu kemajuan negara. Sebab negara yang majulah yang dapat memakmurkan rakyatnya. Akan tetapi hadirin, apabila sumber daya manusianya rendah, bukan mustahil bangsa ini menjadi Bangsa yang lemah, Bangsa yang terbawa, bahkan menjadi bangsa yang terpecah belah. Survei dari World Competitive New York Books 2021 yang dilakukan oleh Institute Management Development menulis, pasca pandemi ini, daya saing sumber daya manusia di Indonesia sangatlah tertinggal dan berada pada angka 37 dari 64 negara yang didata. Namun, bukan sumber daya manusia saja tertinggal hadirin. Pasca pandemi ini juga memberikan tekanan yang sangat tinggi pada sektor tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, pandemi ini juga memberikan tekanan pada sektor informal, sehingga mayoritas pekerja di sektor informal memiliki produktivitas yang rendah, yang pada akhirnya akan menurunkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami bertiga menyampaikan syarah yang berjudul Peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju. Dengan landasan Quran surah Al-Hijr ayat 19 yang akan dilantunkan oleh qori kami. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan kami telah menghamparkan bumi, menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami telah berikan kepadanya segala sesuatu menurut ukuran. Tuhan Hakim yang arif dan bijaksana, pemuda-pemuda harapan bangsa dan agama. Kata-kata madnaha dalam ayat tersebut berasal dari kata watawala yang berarti membentangkan dan memanjangkan. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Wajiz beliau menulis, Allah telah membentangkan bumi dan menjadikan di atasnya gunung-gunung yang tertancap agar penduduk bumi tidak mengalami goncangan. Allah juga menumbuhkan berbagai tumbuhan dan tanaman di atasnya dengan berbagai ukuran, dan Allah juga menjadikan berbagai kebutuhan untukmu agar kamu tetap hidup, baik berupa makanan, minuman, maupun tempat tinggal. Dialah Allah, Maha Pemberi rezeki kepada semuanya. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita hadirin bahwa Allah telah memberikan sumber daya alam yang berlimpah ruah yang dimanfaatkan oleh manusia agar memanfaatkan dalam hidupnya. Oleh karenanya dibutuhkan sumber daya alam yang berlimpah ruah, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memanfaatkan sumber daya alam ini dengan baik. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan, dunia telah mengukir sejarah bahwa Islam pernah menduduki posisi terpenting dalam peradaban global dan pernah mencapai masa kejayaan. Mesti ingatkah kita dinasti Abbasiyah pada masa kekhalifahan Harun al-Rashid dan anaknya Al-Ma'mun Philip Hahiti dalam bukunya yang berjudul History of the Arabs menulis, pada masa Abbasiyah inilah disebut sebagai negara yang kuat dan tidak tertandingi. Di sisi lain, kemakmuran rakyatnya mencapai angka tertinggi. Sumber daya alam yang ada mampu menerjemahkan berbagai kebutuhan dan kekayaan serta mengkayakan kemakmuran rakyatnya. Hal yang paling mengesankan adalah hadirin kebangkitan intelektual yang ada pada masa itu. Sejarah yang sangat mengagumkan setidaknya menjadi penggugah untuk berbenah untuk memajukan bangsa ini agar dapat bersaing di kaca dunia. Hadirin, bukankah kita sudah mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang sumber daya alamnya yang berlimpah ruah? Namun, dengan sumber daya alam yang berlimpah ruah saja belum mampu menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Lalu, sumber daya manusia seperti apa hadirin yang diharapkan bangsa ini untuk menjadikan bangsa ini yang maju? Karena aspek terpenting dalam memajukan bangsa ini adalah sumber daya manusianya. Sekali lagi hadirin, Allah telah memberikan kita tuntunan yang terangkai indah di dalam Al-Quran. Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang akan dilantunkan oleh qori kami. تفسحوا في المجالس
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق Allahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan padamu dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan padamu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah, maka berdirilah kamu. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Dan Allah Maha mengetahui, Maha teliti apa yang engkau kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, pemuda-pemuda harapan bangsa dan agama. Kata-kata darajat dalam ayat tersebut merupakan jamak dari daraja yang berarti tingkatan-tingkatan. Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asya dalam kitabnya As-Sa' beliau menulis, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman kepada ilmunya. Allah dan keimanan yang Allah berikan kepada mereka, dan masing-masing di antara mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas berdasarkan amalnya. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan. Ayat ini memberikan landasan kepada kita hadirin bahwa ilmu yang kita raih baik dalam bangku perguruan tinggi maupun pesantren harus kita amalkan dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan cara bekerja dan bukti nyata. Oleh karenanya, ada beberapa faktor yang harus kita terapkan agar menjadikan sumber daya alam yang unggul. Di antaranya, pertama, peningkatan etos kerja di kalangan masyarakat. Dengan meningkatkan etos kerja di kalangan masyarakat, maka lahir manusia-manusia unggul. Muncullah karya-karya produktif, inovatif dan kreatif agar mampu bersaing di kancah dunia. Yang kedua, peningkatan ilmu pengetahuan berbasis keimanan. Orang-orang beriman tapi tidak memiliki ilmu pengetahuan, ia akan lemah dan tidak terpedaya. Sedangkan orang-orang pintar tapi tidak memiliki iman, ia akan menjadi manusia durjana, jendela dan semena-mena. Pantes Albert Einstein pernah berkata, "Sandwich a resilient Islam, but resilient without science win." Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh.
Dengan demikian hadirin, sumber daya manusia yang diharapkan bangsa ini adalah mereka yang memiliki iman yang kuat dan ilmu pengetahuan yang mantap. Oleh karenanya, kita tidak dituntut untuk menjadi sarjana-sarjana pintar, teknokrat-teknokrat brilian, politikus-politikus cerdas, tapi kita dituntut untuk pribadi yang baik dan individu yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, marilah kita menjadi Pemuda harapan negeri, pemuda yang dicintai Nabi. Dari syarahan di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita untuk memajukan bangsa ini diperlukan kualitas pendidikan untuk memperdayakan potensi ilmu dan iman, serta diimbangi dengan etos kerja yang tinggi yang pada akhirnya akan menghasilkan Kerja ikhlas Kerja cerdas dan kerja tuntas. Untuk mengakhiri syarahan ini, marilah kita dengarkan senang syair berikut ini. Alangkah indahnya negeri ini, andai dapat dipimpin olehmu. dan pasti damai sejahtera selalu karena pancaran kepemimpinan. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajah indahmu ya Rasulullah. Ya Habibullah, ku mengharap syafaatmu. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wa akhiran unsur man qala